Guys, wih, Kenapa nih? biasa ada pertanyaan dari netizen nih. Ntar dulu lagi seru nih. Ini tentang pokok nih, lagi rame. Oh, apa ini ya? Iya dong, Waduh, oke deh. Apa aja nih pertanyaannya? Banyak nggak? udah banyak banget nih pertanyaan. Berarti kita sekarang mau jawabin pertanyaan mengenai Poco M5 ini ya? Yoi. Oh iya, ini pakai casing biar lebih afdol, dicopot dulu. Masih. Nih, kali ini gue bakal jawabin pertanyaan kalian mengenai Poco M5. Mau tahu apa aja pertanyaannya dan apa aja sih jawabannya? Lanjut aja ke pertanyaannya. Nah, kali ini kita langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang wadidaw gitu kan. Wadidaw. Kenapa wadidaw? Chipset mantep kok RAM-nya 4 GB? Gue mau coba jawab sedikit nih. Memang sih ketika ingin multitasking dan gaming lebih lancar, kita butuh RAM yang lebih besar. Tapi kebetulan kita juga udah review HP ini, udah nyoba gaming test, dan gue juga udah nyobain HP ini untuk pengalaman sehari-hari. Gue rasa RAM 4 GB di Poco M5 ini bisa digunain dengan baik, multitasking juga oke. Pokoknya performanya cukup baik, bahkan tergolong di harga segini tuh HP-nya bisa lebih ngebut gitu. Was-was, sat-set gitu HP-nya. Bahkan kita kan udah coba gaming test, memang untuk Genshin agak kurang kuat, tapi ketika main game-gamenya yang lagi rame kayak Mobile Legends, PUBG dan lain-lain, bisa dijalanin dengan mudah gitu, dengan enteng gitu. Jadi, walaupun RAM 4 GB menurut gue ini Poco M5 ini direkomendasiin lah karena satset, was-was seperti itu. Kita lanjut aja nih. Maksudnya itu tadi cepet ya. Ntar nggak ada yang nanya lagi. Itu apa sih artinya? Gitu. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua. Bang, review aplikasi bawaan dong. Selain Redmi, apakah Poco dan merek lain ada dual app dan app lock? Gue coba jawab nih. Oke, jadi Poco M5 ini punya app lock yang bisa kalian akses lewat menu keamanan atau security. Jadi itu ada, dan buat dual app itu ada. Dual app itu maksudnya aplikasi ganda. Aplikasi ganda itu bisa dimanfaatin dengan cara kalian akses ke Get Apps. Kalian ke Get Apps, terus langsung pilih ke menu akun kalian, atau saya pilih ke aplikasi ganda. Nah, di situ kalian bisa pilih aplikasi apa sih yang pengen kalian gandain, maksudnya di cloning gitu, ada dua, misalkan kayak WhatsApp bisa ada dua, Instagram, Facebook, dan lain semacamnya. Nah, ini juga ngebantu kita juga. Selain itu bisa punya beberapa akun lah. Selain itu, app lock itu bisa dimanfaatin buat keamanan software handphone juga. Bisa kalian gunain di keamanan seperti itu. Jadi jawabannya dual app ada, app lock juga ada di Poco M5. Well, kalau review aplikasi bawaan, menurut gue aplikasi bawaannya ya memang standar Xiaomi ya, masih banyak bloatware kayak gitu. Tapi overall gue gunain ini cukup enteng. Bisa dimanfaatin dengan baik gitu aplikasi bawaannya, seperti kamera, kalkulator, kalender, dan lain-lainnya seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Katanya MediaTek masih kalah sama Snapdragon, soalnya temen gue pakai HP yang MediaTek cepet panas kalau main game. Aduh, gimana nih katanya? Berarti kalian belum coba. Nah, kita sendiri udah coba buat gaming test Poco M5. Waktu itu gue udah coba main Mobile Legends sama Genshin Impact. Oke lah, Genshin Impact emang game yang cukup berat. Bisa jalan, tapi playable-nya agak kurang nyaman gitu. Tapi pada main Mobile Legends semuanya terasa nyaman. Satset juga. Tapi kalian perlu tahu kalau HP ini ternyata nggak panas. Ketika gue main di video gaming test itu, bahkan suhunya tuh nggak sampai kesetrikaan. Ketika gue coba arahin pengukur suhu, belum sampai 40 derajat Celcius, rata-rata tuh di 39-38 Celcius seperti itu. Jadi buat yang bilang HP MediaTek cepet panas, mungkin kalian perlu coba langsung Poco M5 buat main game-game yang kalian inginkan. Jadi Poco M5 ini nggak panas ketika dimainin game, seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan keempat. Buat sobat-sobat ojol nih, ada yang nanya nih. Cocok nggak ya nih HP buat ngojol? Soalnya butuh baterai yang gede. Nah, gue tahu sih, ojol tuh butuh baterai yang gede supaya HP-nya
bisa tahan lama, dapat orderan lebih banyak. Nah, HP ini udah gue gunain sehari-hari, bahkan main game juga dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Kita udah coba juga benchmark di PC Mark, di Warp 3.0 baterai life itu mencapai 23 jam lebih 31 menit, yang mana ini baterainya juga awet ketika digunakan sehari-hari dari pagi sampai malam. Gue juga pakai itu masih sekitar 20%-an kayak gitu. Nah, tapi buat teman-teman ojol juga atau teman-teman yang lain perlu diketahui juga kalau pengisian dayanya ini cukup lama. Dari 0 sampai 100% itu bukan cuma sih, memakan waktu 2 jam. Jadi kalian walaupun baterainya awet, kalian juga harus ngecas dalam waktu yang lebih lama. Nah, kenapa lebih lama? Karena Poco M5 ini cuma ngedukung fast charging sampai 18 watt. Jadi ingat 18 watt ya. Seperti itu. Menurut gue recommended lah buat kalian yang buat ngojol atau buat harian. HP-nya punya baterai yang cukup awet seperti itu. Apalagi performanya ngebut. Nah, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Belum ultra wide ya? Maksudnya ultra wide itu belum ultra wide kameranya. Nah, Poco M5 ini punya 3 buah kamera. Nah, 3 buah kamera itu kamera apa aja sih? Nah, yang pertama itu kamera utamanya 50 megapiksel itu pakai sensor wide. Nah, selanjutnya ada kamera selanjutnya itu kamera beresolusi 2 megapiksel dengan sensor makro, dan satunya lagi 2 megapiksel dengan depth sensor. Jadi Poco M5 ini nggak ada kamera ultra wide, tapi gua rasa sih pada saat penggunaan kalau di model 50 megapiksel itu kan wide ya, jadi ya masih bisa ngebantu lah, cukup lebar walaupun nggak selebar ultra wide gitu. Well, buat kalian yang mau cari kamera lebar, HP ini kameranya memang so-so lah, perlu dipertimbangin lagi ketika memilih HP ini. Tapi untuk performa, gue jamin performa ini bagus, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, buat para gamers nih, yang nanya mungkin gamers juga. Buat main ML atau Mobile Legends, grafik ultra lancar nggak? Tahan berapa lama? Nah, kita kemarin udah coba juga buat main Mobile Legends nih, HP ini. Nah, tapi sayangnya HP ini nggak nyampe ultra buat settingan grafiknya, cuma sampai di high atau tinggi. Nah, tapi kalau di refresh rate-nya tuh sampai tinggi juga. Jadi, menurut gue sih selama kemarin gaming test buat main Mobile Legends, grafiknya memang nggak ultra, tapi tampilannya menurut gue animasinya cukup mengesankan juga. Karena selain grafiknya bisa sampai tinggi, refresh rate-nya bisa tinggi juga, refresh rate-nya high. Karena HP ini udah punya kecepatan refresh rate sebesar 90 Hz, yang mana itu bisa kalian gunain buat gaming lebih luas, biar main game-game kompetitif tuh lebih enak gitu, lebih nyaman, lebih ya mungkin buat kalian yang pakai Fanny atau hero-hero mechanical kayak gitu bisa semakin enak gitu buat mainin tangan kalian di Poco M5 ini. Maksudnya mainin tangan tuh tekan-tekan tombol ya, seperti itu, tekan-tekan tombol bukan tekan layarnya gitu. Nah, buat tahan berapa lama, menurut gua ketika main satu match Mobile Legends sekitar 30 menit tuh baterainya nggak boros. Bisa kalian cek langsung nih di video gaming test. Gimana sih performanya main game Mobile Legends itu, seperti itu, biar lebih jelas gitu. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. HP ini udah support 5G nggak ya? Wah, sayangnya Poco M5 ini belum support 5G. Jadi buat jaringan tuh sampai di 4G. Seperti itu, buat kalian yang mau lebih tinggi lagi jaringannya, konektivitasnya mungkin perlu dipertimbangkan lagi karena Poco M5 ini belum 5G. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lanjut nih ke pertanyaan yang terakhir. OS-nya gimana? Xiaomi atau Poco belakangan ini OS-nya ngeselin. Percuma spek gahat. RAM manajemennya mengunci potensi hardware-nya. OS-nya gimana? Ya standar Xiaomi lah. Dimana di sini kadang banyak bloatware, kadang juga masih ada iklan. Tapi menurut gua ketika kita udah review, kita udah main game juga, potensi hardware tuh nggak lemot-lemot banget gitu, masih bisa digunain buat multitasking, bahkan buat scrolling sosial media ataupun Google Chrome itu bisa dirasa dengan nyaman. Jadi menurut gue potensi OS-nya tuh nggak terlalu ngunci, maksudnya sistem MIUI-nya nggak ngunci software-nya nggak ngunci hardware banget gitu. Bahkan ketika main game juga semuanya terasa lancar, nggak ada yang bermasalah. Mungkin kalau Genshin Impact ya, yang kita udah coba gaming test ya karena berat gitu kan Genshin Impact seperti itu. Oke, itu dia tadi gue udah jawabin pertanyaan kalian yang cukup menarik juga mengenai Poco M5 ini, yang sebenarnya HP-nya love head lah, performa ngebut tapi kameranya so-so gitu. Nah,
Buat kalian yang mau tahu lebih jelas mengenai Poco M5, kita juga dari tim Telset udah review. Kalau mau yang tahu tulisannya, mau baca maksudnya, ada di telset.id. Nah, buat yang mau nonton videonya, ada di Telset TV. Tapi kita nggak berhenti di situ aja reviewnya, kita coba juga gaming test. Nah, buat kalian yang mau tahu gaming testnya gimana, kalian bisa langsung nonton di Telset TV. Gue Yeski dari Telset, pamit. Gue mau lanjut main game lagi nih pakai Poco M5.